Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Ahmad, mahasiswa RPL, NIM 2522710000046, Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum saya masuk ke hasil observasi dan analisis, saya terlebih dahulu untuk memperlihatkan modul ajar yang saya ambil di salah satu guru di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Ini modul ajarnya, nama penyusun Lina Agustin MPD, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas semester pertemuan kelas 8 semester 1 pertemuan ke-11. Materi pokok kaifiyah sholat fardu, subtopik praktek sholat fardu, alokasi waktu 1x3 jam pelajaran. Nah, ini adalah modul ajar beliau yang saya ambil, yang saya observasi dan yang saya analisis. Ini ya diantaranya ya, capaian pembelajaran, 7 pembelajaran. Ini bisa dibaca, bisa dilihat. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KTTP. Nah, ini untuk reguler. Dan ini adalah KKTP anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ya, bisa dibaca ya. Peserta didik mampu mengikuti KBM dengan baik. Peserta didik mampu mempraktekkan gerakan sholat dengan baik dan benar. Ini hanya untuk ABK ya. Kemudian dimensi profil lulusan, kemandirian, beriman dan ketakwaan kepada Allah. Medianya laptop, proyektor, LCD dan alat tulis. Metode ceramah dan praktek, modelnya discovery inquiry learning. Langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, kegiatan pendahuluan 5 menit. Ini adalah sekali lagi modul ajar yang saya ambil dan yang saya observasi dan yang saya analisis. Ini antaranya. Untuk mempersingkat waktu hanya menayangkan saja ya. Ini kegiatan inti 60 menit. Ya. Penutup 5 menit. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian asesmennya tes lisan, kedua praktek. Sumbernya buku pendidikan al-Islam untuk SMP atau MTS Muhammadiyah. Ini nama kepala sekolahnya, NBM-nya. Kemudian ini adalah guru mapel al-Islam atau PAI, namanya Lina Agustin MPD. Ini lampirannya, aspek penilaian atau rubrik penilaiannya. Ya, aspek yang dinilai, posisi badan, basmalah dan niat dan sebagainya ini ya. Ini kunci jawabannya. Nah, gambar beserta ya gerakan beserta doa atau bacaan sholatnya. Ini lengkap ini. Nah, ini sudah dilihat semua ya. Ini punya Ustazah Lina Agustin. Nah, sekarang kita masuk ke analisisnya. Nah, ini hasil analisisnya. Yang pertama, hasil observasi di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Lembaga ini mengimplementasikan kurikulum merdeka yang terdiri dari CP, capaian pembelajaran sebagai tujuan akhir dari fase pembelajaran yang kemudian diuraikan menjadi TP, itu tujuan pembelajaran. Ya. Dan kemudian selanjutnya disusun menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ya, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, penutup, kemudian asesmen. Ini merupakan panduan guru peserta didik SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo
terutama guru PAI baik dalam proses pembelajaran sampai mencapai tujuan pembelajaran ataupun KTTP, ya, merupakan panduan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Sedangkan P5 adalah program yang berbasis proyek untuk menguatkan karakter peserta didik yang sesuai nilai Pancasila. Dalam P5 ini tidak hanya berfokus hanya memahamkan anak-anak tentang nilai Pancasila, akan tetapi membentuk karakter pelajar yang beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu secara singkat hasil dari observasi dari tadi. Kemudian kita masuk ke hasil dari analisis CP, TP, ATP, KKTP, dan P5. Nah, ini adalah hasil dari observasi saya atau dari hasil dari analisis saya. Ini penemuan saya yang saya temukan di dalam modul ajar yang saya lihat di modul ajarnya Ustazah Lina Agustin. Nah, kekurangan atau hal yang belum lengkap dalam modul ajar tadi, ya, antara lain komponen yang pertama, alur kegiatan inti. Nah, di dalam modul ajar tadi yang saya temukan adalah hanya fokus pada ujian praktek satu per satu, ya, dan tidak ada kegiatan kolaboratif, eksplorasi atau penemuan sesuai discovering inquiry learning. Jadi tidak ada langkah-langkah seperti ini, ya, tidak runtun. Harusnya kan mungkin kita menjelaskan dulu, mempraktekkan dulu bagaimana cara tata cara sholat yang baik dan benar, dan kemudian kita juga harus mengajarkan atau menghafalkan dulu doa sholat, baru kemudian kita menyuruh untuk mempraktekkan anak-anak. Kemudian pendekatan kurikulum merdekanya, ya, belum tampak utuh, belum ada aktivitas yang mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasinya. Jadi dalam modul ajar ini tidak ada untuk kemudian memahamkan kepada anak-anak untuk menyebutkan atau untuk menalar sesuatu, bagaimana cara sholat seperti ini, benar apa salahnya dan sebagainya, gitu ya. Itu belum tertuang di dalam modul ajar tadi, ya. Kemudian diferensiasinya ada ABK di KTP-nya, tetapi belum ada diferensiasi pembelajaran konten proses produknya. Jadi yang berkebutuhan khusus tadi hanya fokus pada satu, siswa yang berkebutuhan khusus bisa mengikuti KBM. Yang kedua, siswa mengikuti gerakan sholatnya, tapi tidak tertuang tentang bagaimana menjelaskan, memperagakan agar siswa yang berkebutuhan khusus ini bisa mengikuti tata cara sholat yang baik dan benar. Kemudian asesmennya hanya tes lisan dan praktek saja, ya, itu menurut saya masih kurang. Nah, belum ada asesmen diagnostik atau formatif, belum ada instrumen refleksi siswa. Biasanya kan kita tidak hanya praktek, namun juga kita memberikan asesmen melalui pertanyaan-pertanyaan, gitu ya, melalui pertanyaan. Apakah ada dalilnya yang menjelaskan tentang ini, atau bagaimana kaifiahnya dan sebagainya, itu belum ada. Mohon perhatian, sambilan untuk jemaah kelas 9A mohon untuk bisa turun drawing segera. Ulangi, sambilan untuk jemaah kelas 9A mohon untuk bisa segera turun drawing karena sudah disebut.
Terima kasih. Kita lanjut ya. Kemudian lampiran rubriknya sudah ada tabel, namun tidak ada deskripsi level skor. Ya misalnya 4 sangat baik gitu loh ya. Belum ada baik dan seterusnya. Hanya langsung poin 1, 2, poin 2 bismillah, kemudian 15, kemudian 20 benarnya dan sebagainya. Tidak ada runtutan level skornya. Itu yang kurang. Kemudian pernyataan waktu inti hanya 60 menit ya. Kegiatan inti hanya 60 menit untuk uji satu-satu. Nah, beresiko tidak efektif bila jumlahnya siswa banyak. Memang betul. Kalau kemudian uji satu-satu, kemudian ditampung dalam satu kelas, apalagi anak-anak ya, tidak akan kondusif, tidak akan maksimal, ya. Kemudian pemanfaatan waktu, belum ya? Nah tadi, oh iya, literasi proyek atau kebinekaan belum masuk juga, padahal bisa disisipkan sedikit, misal literasi hadis ayat. Ya mungkin bisa disebutkan, dijelaskan gitu ya ayatnya tentang perintah sholat. Kemudian saran perbaikan isi modul kedepannya, ini banyak ya. Pada kegiatan inti tambahkan langkah yang sesuai model ya, discovery atau inquiry, misalnya mengamati video tata cara sholat ya. Apalagi untuk ABK ya perlu butuh namanya video tata cara sholat menurut syariat atau sesuai dengan sunnah Nabi atau sesuai dengan tata cara Nabi. Kemudian menanya apa gerakan wajib, apa yang membatalkan sholat umpamanya, itu belum ada. Itu masukan ya. Mencoba mempraktik berkelompok sebelum maju satu persatu. Nah, ini perlu juga ya. Kemudian mengkomunikasikan, teman memberikan asesmen, saling mengoreksi, mungkin gitu ya. Kemudian tambahan diferensiasi pembelajaran. Contoh, ABK fokus gerakan dulu, reguler lengkap dengan bacaan. Nah, ini juga ya. Kelompok diskusi sebelum praktek, ini juga masukan ya. Sebelum praktek harus membuat kelompok diskusi. Produk reguler penyetor bacaan gerakan ABK cukup gerakan, ini ya. Ini juga belum ada yang dimasukkan untuk modul tadi. Perbaikan rubrik penilaian, tambahkan kolom indikator skor seperti skor kriteria seperti ini ya. 4 gerakan dan bacaan yang sangat tepat dan khusyuk. 3 gerakan tepat, bacaan cukup. 2 ada kesalahan ringan. 1 banyak kesalahan atau belum hafal doa sholat gitu ya. Kemudian tambahkan asesmen reflektif dan normatif. Ini ya. Contoh 3 pertanyaan refleksi di akhir. Gerakan mana yang sudah saya kuasai? Ini perlu. Bacaan mana yang masih belum saya perbaiki? Apa yang akan saya latih di rumah? Ini perlu dimasukkan supaya wawasan pengetahuan anak-anak bertambah, tidak hanya bisa praktek namun juga pengetahuan juga perlu. Kemudian tambahkan persepsi yang lebih kuat. Ya, contoh ya, misal mengapa sholat harus sesuai dengan contoh Nabi, itu perlu juga. Anak-anak harus diajarkan cara berpikir. Ya, tidak hanya bisa mempraktekkan namun juga kita harus mengajari mereka untuk berpikir kenapa seperti ini, kenapa tidak boleh ini. Seperti itu ya. Kemudian perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Agar modul ajar ke depan lebih baik, usahakan target perbaikan atau dampak menonjolkan student center learning atau siswa lebih aktif, guru tidak dominan. Ya, kemudian menambah diferensiasi modul lebih ramah bagi semua tipe siswa. Ini diantaranya ya. Nah, kemudian kesimpulannya.
Modul ini sudah bagus dalam substansi praktek sholat, tetapi perlu penguatan pada struktur kurikulum Merdeka, terutama pada aspek pembelajaran aktif, diferensiasi, dan asesmen formatif. Dengan sedikit revisi, modul ini bisa menjadi modul ajar yang sangat kuat dan siap ditiru guru lain apabila tadi menerima masukan-masukan tadi ya. Gitu. Kemudian analisis P5. Ini adalah data kegiatan P5 yang diambil di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Ini adalah data kegiatannya saja yang saya ambil, yang kemudian saya analisis. Ya, ini ya. Ini siswa yang hadir ini. Peserta yang hadir ini ya 204 ini. Kelas 7 79, kelas 8 60, kelas 9 58. Ini adalah data kehadiran, jumlah dan kehadiran. Kemudian realisasi anggaran biaya. Ya nggak dicantumkan ya karena ini adalah rahasia sekolah. Kemudian rencana pelaksanaan kegiatan, ini mekanisme kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa sampai selesai ini ya. Selesai. Kemudian tanggalnya 9 sampai 16 September, lama sekali ya. Kemudian peserta kegiatannya ini hanya data saja ya. Ini fasilitator, nama-nama fasilitator, rencana anggaran dirahasiakan dan sebagainya. Nah ini susunan kegiatannya tadi ya, tadi sudah di. Kemudian hasil analisis. Melalui kegiatan kurikulum ini, siswa mendapatkan pengalaman berharga, yaitu ya, dalam mengembangkan keterampilan, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat kerjasama dan tanggung jawab. Kami menyadari bahwa laporan ini, tadi ya. Penyelenggara kegiatan kurikuler Suara Demokrasi, ini judulnya. Di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo pada tahun 2024-2025 secara umum dapat disimpulkan belajar berjalan lancar, aman, dan tertib. Semua itu tidak terlepas dan kerjasama seluruh komponen yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggara kegiatan ini. Agar penyelenggara kegiatan berupa pada masa serupa pada masa yang akan datang semakin lebih baik, maka perlu untuk kami susun rincian hasil level seperti penyelenggara kegiatan kurikuler di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Jadi gitu intinya ya. Nah, intinya untuk P5 ini adalah tidak ada yang terlalu dikoreksi ya. Ya. Insya Allah berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Insya Allah aman dan terlaksana dengan baik. Itu secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.